selamat pagi teman-teman Quotient TV. Kembali dengan saya Alvin Lim. Teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang tema Gilbert Lumoindong sudah minta maaf. Lalu bagaimana kelanjutannya? Teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, Pastor Gilbert sudah meminta maaf atas ucapannya yang diduga menghina atau melecehkan baik umat Islam maupun umat Muslim, yang sebenarnya dilakukan beliau bukan untuk menghina, tetapi semacam lelucon yang dilakukan di depan para jemaatnya di gereja, ya, sebenarnya untuk kalangan internal. Tapi tetap saja karena itu di broadcast di YouTube, maka orang-orang luar dan umum bisa menontonnya. Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui, ketika video tersebut pertama kali muncul di channel-channel Muslim, teman-teman, ya, di YouTube Muslim dan di medsos tokoh-tokoh Muslim. Nah, ada yang datang ke kami, ke LQ Indonesia Law Firm, meminta untuk kami memproses hukum beliau, ya. Dan kami menerima hal tersebut karena memang tupoksi kami kalau ada laporan masyarakat dan memenuhi SOP-nya LQ, kami wajib menerima, teman-teman, ya. Tapi tujuan kami menerima bukanlah untuk mempidanakan atau memenjarakan Pak Gilbert, ya. Jadi perlu diketahui, ketika menerima laporan tersebut, kami sudah bicara dengan para korban dan mereka setuju jika yang bersangkutan Pak Gilbert itu meminta maaf, maka kami akan menyetop proses hukum, tidak akan melanjutkan proses hukum tersebut, ya. Nah, ini sudah disepakati. Jadi bukan hanya saya, tetapi saya juga meminta pengertian dari John LBF dan juga dari Rasman Nasution, ya. Jadi Rasman Nasution juga waktu itu mau melaporkan juga di Medan, melaporkan Pak Gilbert ini, ya. Tapi saya bilang stop dulu, biar saya dulu yang bergerak. Saya somasi dulu secara terbuka yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan meminta maaf dalam 3 kali 24 jam, kita semua memutuskan untuk tidak melanjutkan, ya, baik saya maupun John LBF maupun Rasman dan para korban yang melapor ke kami, semua sudah sepakat, teman-teman. Akhirnya kami layangkanlah somasi tersebut, ya. Somasi tersebut kami layangkan dengan tujuan agar yang bersangkutan minta maaf dan memberikan sebuah shock efek agar supaya kedepannya para pemuka agama yang lain pun jangan membicarakan tentang agama lain, ya, karena hal tersebut sangat sensitif, ya, apalagi mengolok-olok di situ, ya. Jangan, karena kenapa? Ini bisa memecahkan kesatuan kita, gitu loh, ya. Jadi seringkali kita bicara tentang agama lain tanpa kita sadarin kita menghina atau melecehkan tanpa sadar di situ, ya. Memang nggak ada maksud, ya, tapi kan hal tersebut kalau didengar oleh seseorang yang beragama lain tersebut, bisa saja dia menimbulkan sakit hati atau ketersinggungan, teman-teman, ya. Jadi dengan tujuan seperti itu memberikan efek jera, makanya kami melayangkan somasi dan yang bersangkutan ternyata besar hati, menyadari, dan segera dalam hari yang sama, ya, saya memberikan somasi itu pagi, ya, Minggu pagi, itulah beliau sudah mendapat tuh langsung diberitahukan bahwa ada somasi terbuka dan ada kasus tersebut. Siang-siang sore-sore itu langsung yang bersangkutan meminta maaf ke Yusuf Kalla dan ke umat Muslim semua secara terbuka, ya, di depan umum, di media. Jadi permohonan kami, permintaan kami yang kami sampaikan melalui somasi itu sudah dipenuhi oleh yang bersangkutan. Maka sesuai dengan kesepakatan kami tidak melanjutkan laporan polisi di situ, ya. Jadi asal teman-teman tahu, kami dari LQ lah yang berinisiatif, karena jika kami tidak lakukan, tetap, ya, nanti akan ada orang-orang atau oknum-oknum yang akan melaporkan yang bersangkutan, ya. Dengan yang bersangkutan sadar sebelumnya dan meminta maaf, maka, ya kan, maka umat Muslim, tokoh-tokoh Muslim maupun pemerintah memaafkan yang bersangkutan, sehingga
ya kan, sesuai dengan hukum atau undang-undang ITE, kalau memang yang bersangkutan sudah minta maaf, maka laporan polisi itu seharusnya tidak berlanjut ya. Nah, itu ada SKB 3 menterinya, teman-teman. Nah, karena kami mengetahui hal tersebut, kami menjalankan sesuai undang-undang. Jadi kami tidak memaksakan keinginan atau emosional korban-korban sesaat ya untuk mempidanakan yang bersangkutan, karena tidak ada tujuan LQ dari awal untuk memenjarakan Pastor Gilbert ya. Kita ini cuma mau agar Pastor Gilbert ini menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih wise di dalam berbicara untuk tidak ya melecehkan atau menyebut-nyebut agama lain di dalam, walaupun dalam bercanda tersebut, teman-teman. Dan ternyata saat ini keluar statement dari pemerintah, yaitu dari Wakil Rakyat. Saya bacakan di detik.com ya. Kamis 18 April 2024, berjudul Pimpinan Komisi 8 DPR meminta laporan polisi ke Pendeta Gilbert di stop. Jadi ternyata ada laporan yang memang sudah masuk. Jadi saya kasih tahu teman-teman, kalau saya berniat dari awal mempidanakan yang bersangkutan atau memenjarakan Gilbert, ya saya nggak akan berikan somasi. Karena somasi itu tidak wajib. Kalau seseorang melakukan pidana, nggak mesti harus disomasi tersebut, disomasi dahulu. Ya, somasi itu hanyalah memperingatkan supaya yang bersangkutan ini melakukan sesuatu hal untuk supaya menyetop kami tidak melakukan pidana. Jadi memang tidak ada tujuan mempidanakan, teman-teman ya. Sedangkan rekan kami yang lain, yaitu Farhad Abbas ya, tidak melakukan somasi kepada yang bersangkutan, langsung dia membuat laporan polisi. Ya sah-sah saja, karena memang itu haknya beliau ya. Tapi beda dengan kami. Maka ada beberapa laporan polisi yang sudah masuk, baik di Polda Metro Jaya maupun Mabes, teman-teman ya. Yang saya ketahui, selain Farhad ada lagi laporan polisi dari Arimatea dan mungkin pihak-pihak lain ya, teman-teman. Jadi ini Komisi 8 DPR, Ketua Komisi 8 DPR Ashabul Kahfi meminta polisi tak melanjutkan proses atas laporan terhadap Pendeta Gilbert, karena yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf dengan mendatangi tokoh seperti JK, Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan mendatangi pengurus MUI pusat untuk menyampaikan permohonan maaf. Maka tidak perlu kita melanjutkan pelaporan polisi. Dia menyampaikan dalam pesan-pesan agama dalam dunia digital perlu kebijaksanaan. Menurutnya seseorang menyampaikan pesan agama itu pada kalangan terbatas, tapi dunia digital bisa merekam apa yang disampaikan dan tersebar secara luas, sehingga menimbulkan dampak buruk akibat kesinggungan dari umat lain. Kedewasaan dalam merespon setiap persoalan, khususnya isu agama, menjadi sikap terbuka menciptakan kedamaian, teman-teman. Jadi ya, yang saya pertimbangkan dengan yang dipertimbangkan Ketua Komisi 8 ini sama, teman-teman ya. Kami ini mau kedamaian, kami ini mau persatuan. Saya mau antara umat Islam dan umat Muslim itu bersatu di Indonesia, teman-teman ya. Di luar saya nggak tahu bagaimana, tapi di Indonesia saya mau adanya kata-kata yang meneduhkan ya. Dan saya lihat di sini pejabat-pejabat dan pemerintah pun memiliki semangat yang sama ya, yaitu persatuan. Ya, kalau orang udah minta maaf, untuk apa kita memproses lagi ya? Dan saya yakin kok kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang Muslim adalah orang-orang yang pengampun dan juga orang-orang yang besar hati. Kalau memang seseorang itu sudah mengakui, sadar akan perbuatannya dan tidak akan melakukan, maka yang mereka juga tidak akan dengan tega dan mau ya memaksakan untuk memenjarakan seseorang. Karena saya yakin Muslim pada dasarnya adalah pemaaf dan kasih ya. Jadi begitu pula dengan umat-umat Kristen yang mungkin tersinggung dengan kata-kata Pendeta Gilbert. Ya, seperti yang kita diajarkan oleh ajaran Kristus untuk memaafkan. Kalau ada orang bersalah, berapa kali harus memaafkan? 77 kali 77 kali ya. Jadi apalagi kalau Pendeta Gilbert ini baru sekali atau dua kali melakukan kesalahan ya, kita wajib memaafkan berdasarkan ajaran Kristen. Jadi saya minta kepada para pihak yang masih melaporkan ya, untuk mengurungkan niatnya ya, taati, ikuti arahan dari pemerintah ya, walaupun itu adalah hak Anda, tapi daripada ujung-ujungnya juga di stop sama polisi. Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah minta maaf, dan sesuai SKB 3 Menteri, jika sudah melakukan minta maaf, maka seharusnya dihentikan. Jadi teman-teman ya, yang masih membuat laporan polisi seperti rekan Farhad Abbas,
juga perkumpulan Arematea dan anggota ormas-ormas lainnya untuk segera mencabut laporannya ya, dan segera berikanlah maaf secara terbuka, karena saya yakin teman-teman, rekan-rekan Farhad Abbas dan rekan-rekan ormas lainnya punya kebesaran hati juga ya. Jadi ikuti jalan yang LQ tempuh juga. Karena apa? Kita tidak mau menimbulkan kesenjangan dan kita tidak mau menimbulkan kepanasan atau ketegangan sosial ya teman-teman. Mari kita ciptakan kondisi yang hangat, kondisi yang dingin di Indonesia. Supaya apa? Supaya persatuan, kesatuan terjaga di negara kesatuan RI ini tersebut ya teman-teman ya. Jadi NKRI ini kita wujudkan, jangan cuma teori saja tetapi pada prakteknya. Teman-teman tidak perlu khawatir bahwa saya hanya membela umat Kristen, tidak ya, atau saya hanya melaporkan orang-orang Kristen, tidak. Jika ada kasus-kasus ke depannya yang teman-teman atau korban masyarakat mau laporkan, silakan datang ke LQ Indonesia Law Firm. Bawa bukti-bukti awal dan saksi yang mau menjadi saksi 2 orang ya. Nanti berikan kuasa ke kami pasti akan proses. Jadi nggak usah berdebat dan bilang kenapa LQ hanya memproses Gilbert dan tidak memproses Ustadz Somad dan hal-hal lainnya gitu loh. Kami tidak masuk dalam ranah agama ya, menentukan misalnya apakah benar ada jin di dalam salib, itu kami nggak tahu hal-hal yang kayak begitu ya. Yang kami tahu adalah apabila ada dugaan penistaan agama atau pidana ya, bawa 2 alat bukti ya, bawa bukti akwal yang cukup, berikan kuasa kepada kami dan berikan 2 saksi yang bersedia menjadi saksi di kepolisian agar bisa diproses. Kalau enggak, percuma. Kalau cuma teriak-teriak doang, nggak ada yang bersedia jadi saksi dan nggak ada yang memberikan bukti awal untuk menjerat pidana, ya nggak akan jalan itu. Makanya nggak heran kalau sebelumnya ada yang pernah melaporkan mereka dan itu tidak jalan karena nggak ada yang mau jadi saksi ya. Jadi mereka cuma bilang kenapa LQ nggak melaporkan, banyak sekali, tapi nggak ada satupun dari mereka yang bersedia jadi saksi. Lah susah kalau kayak begitu Pak ya. Jadi mohon dimengerti, hukum itu ada prosesnya, ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi hukum itu nggak bisa semena-mena semaunya orang, menurut mereka salah terus langsung ditangkap, nggak bisa. Diproses dengan bukti dan saksi ya, sehingga nanti akan diselidiki oleh polisi memenuhi unsur atau tidak. Oke teman-teman ya, saya harap teman-teman makin cerdas secara hukum ya, dan menjaga kesatuan persatuan dan kita jaga kondusivitas hukum di Indonesia. Terima kasih, salam cerdas hukum.